Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, pastikan mengunjungi Localdisk C, terus ke SAMPP, lalu scroll ke bawah. Nah, di sini ada SAMPP Control, klik kanan, terus klik Run Administrator. Nah, di sini ada Apache MySQL. Keduanya ini kita aktifkan, klik Start. Ini juga. Setelah itu klik Admin. Maka halaman default dari SAMPP akan langsung terbuka. Ya, di sini sudah terbuka. Lalu kita ketik WordPress atau apapun yang dijadikan folder instalasi WordPress. Ya, situsnya terbuka. Kita ketik di sini wp admin, terus login. Setelah login, pastikan koneksi internet teman-teman nyala, atau komputer atau laptop yang digunakan dipastikan dulu terhubung ke internet ya, karena repository WordPress membutuhkan jaringan internet. Oke, kita langsung aja ke sini, ke Friends, terus ke Themes. Di sini klik Add New. Setelah itu kita ketik ColorMag. Setelah itu kita tunggu. Di sini ada. Oh oke, sorry. Sebelum kita install si ColorMag, alangkah baiknya kita bikin backup dulu. Jadi kalau ada kesalahan, nggak perlu install ulang ya. Kita add new dulu. Nah, ini pakai updraft. Updraft, oke. Nah ini nih, install. Jadi kita bikin backup dulu sebelum menginstal tema. Jadi ini untuk jaga-jaga kalau ada kerusakan atau error yang mengharuskan kita menginstal ulang, tapi nggak perlu install ulang karena pakai backupan yang udah dibikin. Oke, jadi pastikan dulu kita bikin backupnya. Ya, plugin yang menurut saya oke untuk WordPress adalah ini, Updraft Plus WordPress Backup Plugin. Ya, tunggu saja dulu, ini lagi proses instalasi ya. Oke, klik Activate. Welcome to Updraft Plus, the world most trusted backup plugin. Oke, kita langsung ke setting. Di setting kita ke Updraft Plus Backup. Oke, di sini kita bikin backup dulu, klik Backup Now. Include database, include your file. Oke, backup now. Yes, lagi proses. Ya, setelah selesai. Oke, di sini nama backupnya. Nanti kalau misalkan ada masalah di kemudian hari kita tinggal restore. Oke, langsung ke Appearance Theme, terus di Add New, terus di sini kita klik ColorMag atau ketik ColorMag. Nah, di sini klik Install. Ya, instalasi telah selesai, klik Activate. Oke, di sini sudah aktif, kita lihat. Ini udah dipasang. Nah, kita klik yang Get Started with ColorMag. Klik yang ini. Processing. Ini dalam rangka untuk memasang plugin demo importer ya, yang dibuat oleh ThemeGrill. Ya, telah terpasang, kita tinggal pilih. Kalau ini Pro artinya berbayar,
Di sini ada buy now atau mau preview boleh. Nah, kalau nggak ada yang label pro ini berarti gratis. Nah, saya mau pakai yang ini, yang dark. Oke, kita langsung import, klik confirm. Proses instalasi sedang berjalan. Kita tunggu sampai selesai. Ya, instalasi sudah selesai. Kita bisa live preview untuk melihat setelah instalasi. Nah, ini sebelum dipasang versi dark, dan ini ketika sudah dipasang versi dark. Oke, tahap kedua. Kita masuk tahap kedua untuk edit bagian header. Sebelumnya, nama websitenya adalah Belajar Bareng Aing. Karena kita pakai demo importer, maka nama situsnya berubah menjadi Color Make Dark Just Under WordPress Site. Ini dikarenakan karena kita menggunakan konten yang diimpor dari plugin demo importer. Untuk merubah ini sangat mudah sekali. Tapi sebelum kita aksi melakukan perubahan, kita lihat dulu di sini ada tahapan tahap 2 edit header, yaitu mengganti kembali judul website. Oke, kita ini dulu ke customize. Terus dari sini kita langsung ke header, ke site identity. Terus ini kita ganti dengan nama website yang diinginkan. Misalkan di sini tagline-nya adalah berita cepat dan akurat, misalkan ya. Oke, jangan lupa dipublish. Nah, jika ingin merubah si breaking news ini, tinggal dipencet tombolnya, bisa diaktifkan dan bisa dinonaktifkan. Jika ingin dinonaktifkan, tinggal uncheck yang ini yang saya tunjukkan, maka dia akan hilang dan hanya ada tanggal. Kalau ingin kembali ke enable, tinggal diklik, maka dia akan aktif kembali. Untuk menghilangkan tanggal, tinggal diklik, maka tanggalnya akan hilang. Ya, saya ingin menghilangkan tanggal, publish. Oke, selanjutnya kita akan mengganti bagian link sosial media. Nah, untuk itu kita tandain dulu, mengganti kembali judul website sudah bisa. Kita kasih tanda done. Terus yang kedua adalah mengganti link sosial media. Oke, langsung saja. Nah, ini bisa diganti, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, Pinterest, sama YouTube. Nah, ini bisa diganti dengan dengan profil akun, fanpage ataupun grup, bisa disesuaikan dengan keinginan yang teman-teman pengen. Twitter juga sama, Google Plus sekarang nggak ada, di uncheck aja. Instagram juga sama, YouTube juga sama, Pinterest juga sama. Kalau ada, kalau misalkan nggak ada, tinggal di delete aja. Terus yang kedua, misalkan mau ngedirectnya di halaman ini aja, nah tinggal di uncheck. Kalau misalkan mau dibuka di tab baru, berarti pakai check to open in new tab. Tinggal di cek aja. Oke, jangan lupa publish. Nah, selanjutnya kita tandain done. Terus selanjutnya kita ganti logo default. Oke, kita ganti logo default. Klik di sini, change logo. Karena saya udah upload logo, saya pakai logo yang ini. Select, skip cropping. Oke, ini udah keganti logonya, jangan lupa dipublish. Ya, terpublish. Kita kasih tanda done, mengganti banner advertising, ganti banner iklan ya. Di sini ada
klik to edit this, ya biasa gambar pensil, icon pensil, tinggal klik. Select image, karena saya udah upload jadi saya pilih yang ini, use the image. Jangan lupa publish. Kita kasih tanda done. Selanjutnya kita ganti menu ya, menu bagian dari header. Oke, kita kasih tanda mengganti menu. Oke, kita ganti menunya. Nah, ini udah saya ganti sebelumnya. Ini udah saya ganti sebelumnya kayak berita ini udah saya ganti. Berarti tinggal balik lagi kita ke dashboard. Nah, susunan menu ini dia adanya di page di dashboard. Ada di page, di dashboard ada di halaman page sini. Nah, kita ganti misalkan karena berita udah diganti, apa news, tadinya news sudah ganti jadi berita, sekarang kita entertainment, kita ganti hiburan. Slagnya juga hiburan. Slag ini huruf kecil semua ya. Oke, update. Fashion juga sama, di sini fashion gaya atau fashion aja ya, biarin aja fashion. Terus food and health mungkin lebih enak. Di sini kita ganti gaya hidup. Nah, kalau ada dua kata pakai kata strip ya, gaya garis hidup. Update. Nah, politik kita ganti jadi politik. Update. Quick edit, sport kita ganti olahraga. Update. Kita ganti jadi teknologi atau tekno. Oke, sip. Travel, biarin travel. Dunia kita ganti jadi mancanegara. Update. Mari kita lihat. Ya, gaya hidup, kontak, oh teknologi belum keganti nih. Kita cari teknologi, ya ini quick edit. Teknologi. Oke, teknologi, update. Refresh. Nah, jadi bahasa Indonesia kan ininya nih menu-menunya contak kita ganti jadi kontak. Contak mana contak? Quick edit. Kontak. Di sini kontak. Update. Refresh. Iya. Kalau misalkan diklik, nah all news, semua berita, mancanegara, world news, nanti kita ganti. Oke, menu udah keganti, sekarang kita ganti kategori ya. Oke, mengganti menu udah, sekarang mengganti kategori. Kita kasih tanda di sini down. Oke, kalau kategori adanya di post kategori. Nah, di sini politik kita ganti quick edit jadi politik. Update kategori. Quick edit olahraga. Ini jadi olahraga.
Ini kita ganti world jadi mancanegara. Quick edit di entertainment jadi hiburan. Jadi setelah gitu bagusnya pakai huruf kecil semua ya. Quick edit di sini misalkan kesehatan. Kesehatan, update. Di sini teknologi. Iya, oke kita lihat, refresh. Ya, semuanya udah berubah kategorinya, teknologi, hiburan. Kalau kita klik mancanegara, iya. Nah, setelah itu balik. Nah, ini juga ganti nih kategorinya tuh kan. Sip. Nah, untuk itu balik lagi ke home. Kita lihat tandanya mengganti kategori, kita kasih tanda down. Di tahap 3 kita mau benahi halaman-halaman yang masih berbahasa Inggris. Oke, tahap 3 namanya membenahi halaman. Atau kayak gitu aja. Oke, kita langsung ke misalkan di berita, kita klik. Di sini ada all news. Jadi di beritanya langsung diklik. Di sini ada all news. Langsung kita ganti all newsnya ini jadi bahasa Indonesia. Kita edit with Elementor. Terus diganti semua berita update. Oke, terus di exit to dashboard. Atau biar cepat kita langsung ke sini, klik kanan visit site. Ini di close. Kalau kita lihat berita, dia akan berubah jadi semua berita. Terus ke teknologi, kita ganti edit with Elementor. Langsung aja diganti di sini di title-nya teknologi update. Langsung aja kita ke visit site kayak tadi, terus ke hiburan, klik hiburan, kita ganti edit Elementor. Di sini kita ganti jadi hiburan update. Oh, server authorized, update lagi. Oke. Iya, ulangi lagi kayak tadi. Terus kita ke fashion biarin, travel biarin, gaya hidup. Oke, gaya hidup. Edit with Elementor. Oke, di sini ganti gaya hidup. Update. Sip. Jadi kalau kita klik berita, dia bukan all news lagi, tapi udah semua berita. Bagaimana yang mancanegara? Coba kita klik. World News. Nah, ini kita ganti aja jadi mancanegara. Berita mancanegara ya. Oke, di sini klik berita mancanegara. Update. Oke, sudah diupdate.
klik visit site, aku males balik ke sana. Terus politik, di sini ganti jadi berita politik. Berita politik update. Udah, oke. Aku kesini lagi. Ini di close saja. Olahraga. Klik. Sport news, kita ganti berita olahraga. Oke, berita olahraga. Update. Sip. Visit site. Iya, ini kalau kita klik nih, kayak mancanegara, ini udah berita mancanegara, bukan world news lagi. Nah, terus kita mau sekarang ganti ini nih, label ya, ganti label. Kita di sini udah mengganti judul halaman. Jadi kita kasih tanda down. Terus kita di sini sekarang mengganti label. Oke, label. Langsung aja klik di edit with Elementor. Nah, di sini kita ganti jadi berita. Di sini kita ganti jadi teknologi atau tekno, bisa. Entertainment kita ganti hiburan. Fashion tetap fashion. Food and health di sini kita ganti gaya hidup. Gaya hidup. Update. Oke, coba kita lihat. Oke, berhasil diganti. Berita, teknologi, hiburan, fashion, ini travel, gaya hidup. Iya. Trending, plus video, ini bagusnya apa ya? Ini biarin aja begini. Trending, biarin aja. Follow us, ini bebas mau diganti atau enggak. Misalkan ikuti kami atau berlangganan, bisa. Kalau aku sih enaknya follow us ya. Untuk mengganti link ini, oh ya, mengganti link ini ya. Kalau mengganti link ini, itu beda kayak kita ngeganti link kayak yang di header. Nah, ini di sini ada edit social icon. Nah, di sini masukkan halaman fanpage Facebook, linknya ya, link Facebook. Di sini link Twitter, di sini Instagram, di sini Pinterest, di sini YouTube. Kalau misalkan nggak mau banyak-banyak, bisa klik tanda X, maka kan hilang. Kalau mau misalkan mau nambah, klik add item, terus klik icon library. Misalkan mau nambah WhatsApp group, di sini bisa, atau Twitch atau Tumblr bisa. Misalkan di sini mau pakai WhatsApp insert. Nah, di WhatsApp-nya ada. Nanti masukkan link WhatsApp-nya. Jangan lupa klik update. Mengganti label, kita klik tandain telah selesai. Terus mengganti social icon sudah selesai, kita kasih down. Setelah itu
ke tahap selanjutnya, ke tahap 4. Oke, di tahap 4 ini kita akan mengganti beberapa sidebar seperti video yang ada di sini sama beberapa gambar ini. Nah, sebelumnya kan gambar ini enggak seperti ini. Nah, ini kita akan ganti lagi atau kita akan melihat gimana sih cara ganti si gambar iklan ini. Nah, setelah ini selesai, nanti kita akan ke artikel. Kita akan ganti widget-widget yang ada di artikel seperti ini, dihapus, tambahin video dan tambahin widget iklan. Oke, langsung saja. Pertama kita masuk ke edit with Elementor. Nah, di sini saya akan mengganti si URL ini, YouTube ini dengan URL video saya. Contohnya ini. Ini akan langsung terlihat. Nah, di sini bisa pakai video dari Vimeo, Dailymotion atau self-hosted. Kalau video self-hosted berarti teman-teman harus upload sendiri ya, yang nanti di save di database-nya. Nah, kalau ini kita pakai YouTube aja biar gampang. Ini bisa ditentukan start time-nya mau di poin apa, di waktu berapa, di detik berapa, berhentinya di detik berapa atau di menit apa. Ini bisa dipasang diaktifkan autoplay. Ini berarti kalau autoplay diaktifkan dia akan otomatis berputar ya, atau otomatis berputar. Mute berarti nggak ada suaranya. Loop berarti dia akan terus-terus berulang. Ini player control. Terus di sini ada mode branding. Ini bisa diaktifkan. Ada privacy mode. Nah, di sini ada suggested video channel. Ini bisa dipilih any video atau current video channel. Terus ini ada image overlay. Image overlay ini kalau diaktifkan, nah dia akan seperti ini. Jadi misalkan video overlaynya pakai gambar apapun bisa. Saya coba pakai gambar ini. Ya, tinggal diklik aja, nanti tinggal diganti misalkan gambar Formula One, insert media. Nah, gambarnya akan seperti ini. Nah, selain itu saya mau aktifkan like box. Jadi ketika ini di play dia akan muncul keluar. Contohnya kalau ini kan belum diaktifkan ya. Klik, dia akan muter di dalam. Ada muka di dalam. Nah, kalau saya aktifkan like boxnya, dia akan keluar, nimbul. Nah, seperti ini. Oke, terus langsung selanjutnya ini ganti iklan yang ada di kanan ini. Nah, ini cari ya, dicari atau diupload dulu si gambar iklannya ini, terus paste di sini. Nah, paste di sini. Terus ini link untuk tujuan atau link yang mengarah ke tujuan gitu. Nah, jadi untuk iklan ini teman-teman diupload dulu gambarnya, baru open in new tab gambarnya, terus di copy paste ke sini. Nah, terus kita edit widget yang berada di dalam artikel. Contohnya di sini. Terus klik customize, kita akan ganti yang ini nih. Terus klik customize. Oh, saya lupa. Ini saya kasih tanda dulu. Ini done, ini done, ini done ya. Oke, di sini saya mau buang aja meta ini. Oke, saya buang. Saya remove legacy widget. Cara buangnya, di sini ada kategori, ada recent post. Saya mau tambahkan di sini iklan versi YouTube. Nah, di sini saya udah ada linknya. Terus saya paste di sini, terus saya klik embed. Iya, sudah muncul. Terus saya mau pindahin ke atas nih. Caranya ini. Ada panah atas, ada panah bawah. Kalau mau ke atas, ke move up. Nah, dia akan pindah ke atas. Nah, di sini posisinya.
Terus saya mau tambahkan di sini iklan ya, gambar iklan. Berarti di sini ada TG nih, TG time grill 300 kali 250 pixel. Saya klik. Terus di sini saya mau tambahkan gambar, select an image. Saya mau pakai gambar yang ini, use image. Maka akan muncul, saya pindahin ke atas, pakai move up ke atas. Kita klik publish. Iya, mari kita lihat apakah di artikel yang lain juga berubah. Ini saya artikel ini ya, Mas, ini ya. Nah, coba saya klik di sini. Oh ya, dia ngikut ya. Kalau kita rubah di sini, dia ikut ke manapun. Nah, jadi di sini teman-teman bisa berkarya sendiri, bisa dikembangkan sendiri, dan bisa dimodifikasi sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Ini hanya cara sederhana dan singkat. Nah, selanjutnya bisa dikembangkan sendiri. Adapun dengan bagian footer ini, teman-teman juga bisa ngedit di bagian customize. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika berkenan silahkan tekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.